Teman-teman, halo. Halo, tes. Kedengeran, Van, kedengeran. Ini baru jelas nih. Tadi kok bisa nggak jelas ya? Suaranya jauh banget. Saya tadi di gedung C, sekarang saya lagi di perpus. Bagusan di Mungkin perpus ya daripada gedung C. iya, iya. Jadi mungkin saya bakal cepat aja sih jelasinnya. Ini saya juga minta maaf ya, Van. Sebenarnya eh, aku kenapa jam 5 ini dari Bianya ya, Van, bukan dari saya ya. Aduh, saya juga Hmm, mau apa ya? Kelasnya campuran soalnya, Van. Nggak ada waktu buat KP. iya Pak, susah kadang-kadang di kelas kayak. Iya. Oke, buat teman-teman di sini aku minta perhatiannya sebentar, soalnya ini bakal ada perubahan pengumpulannya buat beberapa minggu ke depan ya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, jadi nanti setiap modul bakal diminta untuk commit ke GitHub. Kenapa commit ke GitHub? Kayak itu untuk belajar. Akhirnya dia hilang, guys. Sebentar ya. Aduh, bentar. Iya. Ini kayaknya host-nya di saya ya. Saya cut kamu lagi ya. Terus kamu make co-host. Oh, masih bisa ya? Ya sudah. Oh, masih bisa. Ya, jadi itu buat teman-teman nanti bakal seterusnya itu bakal diminta untuk melakukan komit semuanya ya. Mulai dari tutorialnya sampai tugasnya. Outputnya apa? Nanti outputnya itu berupa link repo dari yang udah kalian kerjain gitu. Jadi setiap minggu kalian akan buat repo repo yang di publik aja. Terus nanti kalian akan komit per satu bagiannya ini. Nah, nanti tutorial ini juga akan masuk dari bagian dari penilaian. Jadi kalau teman-teman mau dapat nilainya lebih bagus, usahain kerjain tutorialnya ya, gitu. Biasanya tugas buat komit itu diwarnai oleh warna kuning kayak gini. Commit to GitHub gitu. Nanti kalian nanti pengumpulannya itu ke e-learning itu pakai TXT, terus masukin link dari yang udah kalian kerjain, link GitHub yang udah kalian kerjain reponya gitu. Terus oke, kita mungkin langsung cepat aja ke modul ya, materi modul. Di sini tuh ada building user screen flows. Nah, konsepnya di sini tuh ada 3 yang utama, yaitu activity life cycle, lalu ada intent dan juga launch modes. Nah, di activity cycle sini ada beberapa function yang bisa kita lihat di flowchart-nya ini ya. Jadi ketika activity life cycle itu dimulai ketika activity kita itu di-launch. Setelah di-launch, kita akan melakukan on create. Nah, di on create ini kita belum melakukan apa-apa, tapi kita sudah melakukan start activity-nya. Nah, on start ini berfungsi untuk menjalankan activity-nya. Lalu on resume itu adalah activity-nya. On resume itu bedanya dengan apa? Dengan on start itu adalah activity yang di on resume ini kita bisa melakukan kegiatan gitu. Activity-nya aktif. Sementara kalau misalnya yang di start itu cuman kelihatan aja, tapi belum bisa kita apa-apain. Nah, kalau misalnya activity-nya udah running, activity bakal inaktif atau tidak aktif kalau misalnya activity-nya ke foreground. Nah,
ada fungsi on pause. On pause itu kita tergantung oleh user apakah kita ingin berhenti saja atau untuk pindah ke halaman lain. Kalau pindah ke halaman lain contohnya ya nanti users bakal return ke activity yang on resume, yang ada di activity itu. Terus kalau misalnya kita melakukan pause dan tidak visible lagi, maka nanti akan ada pilihan on stop. On stop ini adalah function yang gunanya itu tergantung oleh user. Kalau misalnya user itu menavigate untuk ke activity baru ya berarti dia akan melakukan on restart. Kalau misalnya enggak, biasanya gara-gara memorinya dibutuhkan atau kalau misalnya tidak ya activity-nya itu di-destroy by system. Nah, on destroy itu untuk meng-shutdown activity, gitu. Untuk sintaksnya mungkin seperti ini, ada override function on create, on start, on restart, on resume, on pause, on stop, dan juga on destroy, gitu. Kemudian ada intent. Intent ini secara gampangnya itu ada 2, yaitu yang pertama itu explicit intent, yaitu dia nge-specify mana aja sih activity atau komponen yang bakal jalan gitu. Sementara yang implicit itu nggak specify apa yang bakal jalan. Contohnya itu kayak kamera. Kalau yang eksplisit itu contohnya kayak other activity yang lagi berjalan di aplikasi yang sama gitu. Terus yang ketiga itu ada launch modes. Di mana kalau launch modes ini terdiri juga dari 2, yaitu standard dan single top. Nah, kalau standar ini kalian bisa bayangin seperti stack. Jadi kalau misalnya kalian melakukan suatu activity nih, bisa di activity main.xml. Nah, itu kita hitung sebagai stack ke pertama. Ketika kita melakukan sesuatu, misal kita ingin pindah activity, misalnya, kita mau nge-create sesuatu, maka nanti kita akan pindah ke, stack yang baru. Kita akan buat stack yang baru, yang akan berpindah ke situ. Nah, ketika kita melakukan back, maka yang tadinya kita ada di utama itu bakal terpanggil lagi. Jadi istilahnya dari 1, dia akan membuat 2, ketika kita back, dia akan kembali ke halaman 1. Kalau untuk yang single top, ini adalah alternatif dari yang standard mode, karena standard mode ini merupakan standar dari yang Android Studio ya. Kalau misalnya yang di single top ini, dia itu menggunakan di satu stack yang sama, jadi dia nggak bikin 1 atau 2 stack, tapi dia di, kotak yang sama, gitu. Jadi ketika nanti kita back, maka nanti value-nya itu yang sebelumnya kita udah play itu udah akan hilang. Nah, di sini ada practical steps, ada 3. Pertama tuh ada one buat activity and life cycles. Ini buat teman yang masih ada kendala, kita bisa melakukannya itu new project. Cara membuat project baru itu new project seperti ini. Lalu ada empty views activity. Nah, kita pilih yang ini, karena sebelumnya kita pilih yang ini itu nggak ada XML-nya ya atau layout-nya. Nah, pastiin teman-teman pilih yang ini, gitu. Oke, nanti jangan lupa buat di link ke GitHub kalian. Contohnya kayak gini. Nanti kalau misalnya udah, tekan share dan type initial commit buat pertamanya, branch pertamanya. Terus kalau udah tekan add, gitu. Nah, di activity life cycle ini, nanti kita bakal lihat, seperti fungsi seperti yang ini, override find on create gitu. Dia akan meng-create sebuah instance state gitu, contoh. Lalu nanti kalau misalnya udah, kita bisa melihat log-nya itu di mana dengan menggunakan sintaks log.d gitu. Misalnya kalau misalnya kita ingin melakukan on create, maka nanti di log-nya itu nanti bakal muncul on create. Nah, log-nya itu bisa dilihat di logcat di sini. Ketika kita melakukan sesuatu, maka nanti akan ada informasi yang kita lakukan gitu. Contohnya di sini on create, gitu. Terus kalau misalnya udah, kita akan coba yang lainnya juga. Nah, ini teman-teman ikutin tutorialnya. Ini untuk melihat nih kalau misalnya ada on create, on restart, on start, on resume, dan on pause. Ini dilakukan fungsinya. Ini intinya adalah untuk melihat apa yang kita lagi lakuin di logcat gitu supaya muncul. Nah, seperti ini. Kayak on create, on start, on resume gitu. Kalau misalnya kita pindah dari aplikasinya maka nanti akan ke on pause atau on stop sesuai dengan ordernya gitu.
seperti ini, on pause dan on stop. Tapi kalau misalnya kita balik, nanti akan muncul on restart, on start, dan on resume itu terjalankan sesuai dengan susunan dari uh, fungsinya. Ini gitu. Nah, ini juga sama sisanya. Kemudian kalau misalnya nih kita mau ngelakuin rotate atau apa gitu, biasanya nanti uh, bakal keulang lagi prosesnya. Jadi ini adalah kode untuk memprevent itu gitu. Kalau misalnya udah, kalian nanti bisa tekan commit to GitHub ya. Kalau misalnya udah. Terus yang part 2 ini buat yang intent. Yang intent ini kita bikin project baru. Barunya itu lab week 2 yang B gitu. Nah, kalau misalnya udah, nanti kalian juga buat yang repo yang ini. Jadi bakal ada tiga repo buat masing-masing tutorial. Ini buat layoutnya, kalian bisa ikutin aja. Ini buat kode layout. Terus ini juga buat untuk string dan themes supaya nanti aplikasinya itu terlihat lebih baik gitu. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini untuk tutorial untuk yang menu utama aja sih. Terus yang nomor 11 ini adalah cara untuk kita membuat activity baru gitu. Yang tadi aku udah jelasin sebelumnya. Kita bisa buat lebih dari satu. Nah, nanti kalian ikutin kodenya. Nanti kalau misalnya kodenya udah diikuti, oh ada di bagian sini. Ini adalah sintaks seperti apa contoh intent gitu loh. Di sini ada variable result intent, terus intent dan parameter ya. Nah, di sini result intent ini memanggil intent ini. Terus kita tambahkan put extra untuk value-nya, value dan parameternya di sini. Nanti dari dari class main activity, intent ini akan memindahkan informasinya dari main activity ke result activity. Bagaimana cara dia menerimanya? Menerimanya itu ada di sini, intent.getString extra gitu. Ini yang ada di main activity. Seperti ini. Nah, nanti semuanya itu nanti akan pas buat warna yang ada di main activity-nya lewat extra ini gitu. Nah, harusnya nanti akan berubah seperti ini. Kalau misalnya udah berubah, kalian disuruh untuk commit ke GitHub gitu. Nah, sekarang tuh kita disuruh untuk bikin error message, mirip kayak week 1 yang kalau misalnya NIM kita belum 11 kita harus bagaimana gitu contohnya. Ini buat yang ini kita ikutin aja kodenya. Nanti output-nya kita akan melihat ada error ketika kita melakukan sesuatu gitu, pakai toast. Kalau udah, nanti kita commit. Dan yang terakhir itu ada launch modes. Launch mode ini kita pertama disuruh untuk bikin GitHub yang baru ya, lab 2 yang C. Berarti kita bikin GitHub repo lagi yang baru. Terus kita bikin layout dan segala macamnya, dan nanti akan kita bikin standard activity dan single top activity. Nah, ini kalian bisa ikuti kodenya. Bedanya itu nanti ada di sini, guys. Ini kan masih tampilan lah layoutnya. Nah, kalau misalnya nanti kalian tekan yang standar, nanti logiknya bakal ada di standard activity.java ya, di kelas sini. Nah, yang membedakan dari standard activity dan single top activity buat di kode itu simple, teman-teman. Ada di sini. Intent this dengan value-nya itu standard activity. Kalau misalnya yang single top itu ada di sini. Itu. Kemudian kalau misalnya udah, nanti teman-teman bisa ikutin update-nya dari code-nya yang ada. Nanti kalau misalnya kalian tekan standard button atau
single top button, nanti bakal muncul di loketnya. Oh ya, buat tadi loketnya itu terletak di bawah kiri ya, logonya itu logo kucing kayak gini. Nah, ini error karena belum kita jalanin. Kalau misalnya nanti udah kita jalanin, nanti bakal ada lock-nya kok. Kalau misalnya udah, nanti kalian disuruh untuk commit. Dan buat assignment di week ini, kalian disuruh bikin back button yang ada di result activity. Jadi user tuh bisa submit color yang lain tanpa harus ngulangin aplikasinya gitu, kayak harus pencet play gitu. Ini maksudnya pencet play itu kayak ini udah play, lalu habis itu kita stop, terus kita play lagi gitu, atau enggak kayak di recycle. Nanti kalau misalnya udah play, harusnya ada logo ininya, logo buat replaynya gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Supaya lebih memudahkan pekerjaannya, kalian bisa mulai dulu dari tutorialnya ya. Karena di tutorialnya itu udah dikasih tahu result activity seperti apa gitu. Tinggal nanti diulang aja. Nah, ini contohnya buat replay nih kayak gini. Dia bakal mulai ulang gitu. Gitu. Nah, ini buat lognya. Dia bisa melakukan apa gitu. Nah, ini hanya share screen-nya hanya yang website, yang web aja. Oh, maaf. Gimana ya? Share screen aja, Steph. Oke, maaf teman-teman. Oh, udah tuh. Jadi eh oke. Tadi aku ulang lagi. Jadi nanti kalau misalnya kalian melakukan saya itu kan usernya itu nggak usah running application-nya lagi kan. Rerunning-nya ini maksudnya yang di sini. Kalau misalnya kita ada terus kan itu kan belum ada back button. Jadi kalau misalnya kita mau masukin warna yang lain, kita harus pencet replay ini kan. Nah, tugas kalian itu adalah membuat back button gitu. Tombol back button itu kita bisa menggunakan dari yang ada di modul ini. Itu kata kuncinya. Terus, buat yang tadi ya, kayaknya tadi juga nggak ke-share. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau buat activity baru, jangan lupa kalian pencet new project, lalu yang empty views activity ya, biar supaya nanti layoutnya itu muncul gitu. Dan yang penting di sini adalah ketika kalian melakukan repo gitu kan, kalian kan bikin repo baru. Nah, nanti tuh jangan lupa di akhir tuh di-commit lagi. Tapi sebelum commit kalian bikin dulu generate app bundles or APK. Terus nanti kan ada generate APK nih. Nih kalau misalnya ada generate APK, nanti Gradle build-nya yang di kanan bawah sini bakal running. Kalau misalnya udah running, nanti kita bisa lihat nih lognya, misal build complete successfully. Kalau udah nanti kalian loket, terus kalian lihat ini kan ada app debug.apk kan. Ini kalian copy, terus bawa ke depan. Di sini, terus kalian chat gitu. Ini supaya untuk memudahkan penilaian aja sih yang APK. Dan ini masuk dalam kategori penilaian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lupa bikin app debug, kalian kurang gitu buat bikin poinnya bagus, nilai bagus gitu. Seperti ini. Terus kalau misalnya udah nanti tinggal di commit begitu. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, untuk yang buat app itu tuh bakal setiap minggu ya. Jadi kalau misalnya dari sekarang sampai beberapa minggu ke depan, kalian bikin apps, terus kalian generate, kalian locate, copy, lalu bawa ke depan ya.
gitu. Kira-kira gitu teman-teman buat materi hari ini dan penilaiannya. Untuk pengumpulannya itu pakai txt yang nanti isinya itu repository dari yang udah kalian kerjain tutorialnya. Itu teman-teman. Buat absennya nanti aku bakal bantu absen kalian di jam 6 deh, 6. Biar cepat. Halo, tes tes. Maaf ya, terkeluar gara-gara baterainya. Aku mau ngasih tahu satu lagi sih. Aku tadi lupa bilang. Jadi nanti di rubrik penilaiannya aku tunjukin deh. Ini contoh dari repo buat apa namanya penilaiannya ya. Jadi awalnya kalian harus bikin repository, terus pengumpulannya on time atau enggak, ngerjain tutorialnya enggak, commit full atau commitnya parsial. Terus kalau misalnya tulisnya parsial atau full dikerjainnya. Terus apakah kamu ada APK-nya? Maksudnya APK tuh yang tadi yang aku ajarin gimana cara buat APK-nya itu yang ada di Android Studio. Terus kalian SS tutor dan SS tugas gitu. Buat SS tutor dan SS tugas itu kalian bikin folder lagi, bikin folder yang ada di dalam sini. Hmm, contohnya sebentar. Nah, di sini di dalam sini kalian bikin new folder lagi. New foldernya itu untuk SS gitu. Nah, kalian
nanti namain SS-nya itu sesuai sama yang kalian kerjain gitu. Kalau misalnya tugas berarti SS-nya SS tugas. Kalau misalnya SS tutor berarti SS-nya SS tutor. Nah, apa yang di-SS itu tuh contohnya kayak gini nih. Misal kalau kalian udah dari awal nih, sebelum sebelum mulai ke sini kan kalian bakal disuruh minta untuk masukin apa namanya, color code-nya dulu kan. Terus kalau misalnya udah nanti kalian bakal muncul kayak gini. Nah, yang ini tuh yang di-SS, teman-teman. Ya sama kayak gini, ini juga di-SS. Atau kalau misal kalian perlu lebih detail lagi, akses loketnya aja sih. Yang penting itu adalah bukti kalian bahwa kalian tuh mengerjakan sendiri gitu. Kayak misal di sini kalian SS, misalnya nanti ada on create, on apa gitu, kalian tinggal SS saya gitu. Terus kalau misalnya udah nanti tinggal dimasukin ke sini, masukin ke yang SF ini. Kalau misalnya dia tutornya nanti ada tiga part gitu, SS-nya itu tulis aja, tulis SS, underscore part 1 gitu. SS underscore tutor part 1 gitu, atau part 2 dan part 3 dan seterusnya. Sama juga buat yang tugas. Yang penting yang penting yang aku minta sih kalian ngerjainnya, betulan kalian yang ngerjain gitu, gitu aja sih. Jadi nanti yang penting itu adalah repository, pengumpulannya on time, tutorial, commit, terus kalian mengerjakan tugasnya full. Maksudnya full tuh, ya apa yang diminta itu berjalan sesuai, terus APK, SS tutor, tugas, gitu. Nanti ini kan satu semua nih, kalau satu semua nanti jadinya, dapat 100 gitu, gitu.